Selamat siang, nama saya Nathaniel Evan dari kelas 10 IPA 3, absen 20. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi yang ada di dalam proyek 1 V5. Kita mulai dari biologi. Struktur virus corona dan pengaruhnya bagi manusia. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus mulai dari hewan, tumbuhan, sampai dengan manusia. Virus yang saat ini menyebar di seluruh dunia dan menjadi pandemi adalah virus COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus model baru dan vaksinnya sampai sekarang masih diuji dan belum ditemukan pastinya. COVID-19 sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok mulai Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Struktur virus corona penyebab COVID-19. Struktur virus berukuran sangat kecil dan bersifat parasit intraseluler, obligat, atau menempel pada inang. Virus memiliki materi genetik RNA atau DNA untuk memperbanyak diri. Materi genetik sangat penting bagi virus sehingga terlindung dalam lapisan protein atau kapsid. Dikutip dari situs Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, struktur virus corona berbentuk bola dengan ukuran besar. Beberapa jenis virus corona bersifat pleomorfik dengan kecenderungan bulat. Diameter rata-rata partikel adalah 125 nm. Dengan struktur virus corona yang khas berupa amplop dan tonjolan seperti paku. Amplop pada struktur virus corona adalah lapisan lipid ganda yang terdiri atas protein, penyusun membran M, envelope E, dan spike S. Protein E dan M sangat penting dalam membentuk selubung dan mempertahankan struktur virus corona. Struktur virus corona rata-rata memiliki 74 S di permukaannya, sedangkan dalam amplop tersimpan protein nukleokapsid N yang melindungi informasi genetika RNA virus. Amplop M dan N melindungi virus corona pada saat berada di luar inang. Cara virus tersebut menginfeksi ke sel manusia. Virus menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut seseorang akibat batuk atau bersin, yang kemudian masuk ke dalam tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Virus kemudian masuk ke jalur pernafasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Virus ini mempunyai protein dengan ujung tajam yang membuat virus bisa menempel ke membran sel, dan dari situ materi genetis virus masuk ke sel tubuh manusia. Materi tersebut kemudian membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Dan ketika virus itu sudah memasuki sel-sel di dalam tubuh, maka timbul gejala-gejala seperti berikut. Gejalanya ada 3 tipe. Yang pertama adalah gejala yang paling umum dirasakan oleh penderita atau orang yang positif virus corona adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala yang kedua adalah gejala yang sedikit tidak umum, seperti rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasaan atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna dari jari tangan atau jari kaki. Yang ketiga adalah gejala serius. Gejala serius antara lain adalah kesulitan bernafas atau sesak nafas karena virus corona itu lebih menyerang paru-paru manusia.
nyeri pada dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Bagian dari virus COVID-19 yang paling berbahaya adalah virus corona memiliki bentuk seperti mahkota. Tonjolan dalam mahkota tersebut dinamakan spike karena mirip paku. Tonjolan itu yang nantinya menempel dan menghubungkan virus dengan sel manusia, sehingga protein spike tersebut yang harus dilemahkan atau yang harus diobati terlebih dahulu oleh vaksin COVID-19 ketika sudah ditemukan. Di dalam virus corona terdapat genom yang terdiri dari 4 protein aktif, yaitu spike protein untuk memasukkan virus, membran protein melindungi DNA virus, small envelope protein terdapat di dalam membran, dan nukleokapsid protein yang berada di bagian paling dalam. Di antara keempatnya, protein spike menjadi target pengembangan vaksin, yang berarti spike merupakan bagian dari COVID-19 yang paling berbahaya. Jadi bagian yang berbahaya adalah yang berbentuk paku di sekitar virus COVID-19 itu. Sel manusia yang diserang oleh COVID-19 adalah paru-paru. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa virus corona menyerang sel paru-paru, saluran hidung, dan usus. Para peneliti menggunakan data yang ada pada RNA yang ditemukan di berbagai sel untuk mencari sel yang mengekspresikan 2 protein yang membantu virus COVID-19 memasuki sel manusia. Mereka menemukan himpunan bagian sel di paru-paru, saluran hidung, dan usus yang mengekspresikan RNA untuk kedua protein itu, jauh lebih banyak daripada sel lain. Proses penularan COVID-19 resmi dinyatakan oleh WHO bahwa COVID-19 tidak lagi ditularkan lewat droplet atau titik air berisi virus dari batuk atau bersin seseorang. Tetapi sekarang virus tersebut dari hasil penelitian bisa bertahan di udara, melayang-melayang selama 8 jam sesudah keluar dari tubuh penderita pada saat bersin atau batuk atau hal-hal lain yang menyebabkan cairan keluar dari tubuh tersebut. Di ruang tertutup lebih lama lagi, virus itu dapat bertahan dan lebih cepat mendarat di tubuh seseorang yang belum terkena virus corona, karena udara tersebut berputar-putar di dalam ruangan tersebut. Dari barang-barang yang telah dipegang oleh penderita COVID juga dapat menularkan virus kepada orang yang belum terkena virus corona. Jadi sebaiknya sebelum memegang atau setelah memegang suatu barang yang dapat atau berasal dari luar rumah atau bukan dari kita, sebaiknya kita menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan. Pencegahan COVID-19 itu dapat dilakukan dengan berbagai hal. Pertama, cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air mengalir, dan gunakan metode cuci tangan yang sesuai dengan prosedurnya. Kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Jadi ketika ada orang batuk atau bersin yang kita tidak kenal, sebaiknya kita menjauh atau membersihkan diri kita. Dan jika di luar, kita pembatasan fisik dengan orang lain dan juga menggunakan masker. Yang kelima, jangan satu mata, hidung, atau mulut Anda ketika di luar rumah atau tangan Anda sebelum menggunakan hand sanitizer atau sebelum cuci tangan. Yang keenam, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu sehingga meminimalisir penyebaran atau menularkan virus corona ke orang lain. Jangan keluar rumah jika kita merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis atau melakukan rapid test atau swab test. Mengonsumsi makanan yang sehat bergizi serta multivitamin atau vitamin C untuk meningkatkan imun kekebalan tubuh. Jadi sebelum keluar rumah atau kita sedang di rumah, sebaiknya setiap hari kita mengonsumsi multivitamin atau vitamin C.
Kondisi seperti ini, sebaiknya kita lebih waspada terhadap berita-berita di media sosial, TV, maupun media cetak dengan cara mengikuti berita terbaru dan terpercaya seperti dari WHO, Kompas TV, dan lain-lain. Dan juga mengapa kita harus mengikuti berita terbaru di setiap harinya pada saat kondisi seperti ini, karena agar kita dapat mengetahui keadaan sekarang yang setiap harinya berbeda-beda, seperti penambahan orang yang terkena positif COVID-19 sampai dengan anjuran pemerintah yang anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah, seperti pada saat ini pemerintah menganjurkan PSBB masa transisi atau new normal yang berguna untuk memperbaiki atau menstabilkan perekonomian di Indonesia. Opini saya tentang negara di masa pandemi ini, perekonomian negara otomatis menurun karena adanya virus ini, terutama perusahaan-perusahaan yang menjual kebutuhan-kebutuhan seperti hobi dan bukan menjual kebutuhan pokok, seperti perusahaan parfum, perusahaan mainan, dan lain-lain. Dan pemerintah negara kita pada saat ini masih terus mengirim bantuan berupa sembako setiap minggu atau setiap bulannya. Dan juga Menteri Pendidikan mengirim bantuan kepada pelajar-pelajar dalam bentuk kuota untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Usaha pemerintah yang dibantu oleh masyarakat adalah banyak masyarakat di Indonesia yang ingin menjadi relawan untuk mengurus orang-orang yang diisolasi bersama atau pasien corona. Pendapat saya tentang relawan itu pada saat ini adalah mereka sudah seperti pahlawan, karena jika tidak ada mereka, maka pasien-pasien corona akan tidak terawat dan tidak tenang pada saat diisolasi. Mereka bahkan bekerja selama 24 jam full, mengawasi pasien-pasien kemudian ganti shift. Yang dapat saya lakukan di masa pandemi ini dalam membela negara adalah saya akan selalu menaati anjuran-anjuran yang diberi oleh pemerintah atau diperintahkan oleh pemerintah berhubungan dengan kondisi pandemi seperti ini. Ini merupakan grafik penambahan jumlah orang positif perharinya di daerah DKI Jakarta. Kesimpulan dari grafik, penambahan jumlah orang yang positif virus corona di Jakarta belum stabil menurun atau menaik. Karena bisa kita lihat dari grafik, hari Jumat hingga hari Minggu, jumlah penambahan positif corona perharinya mengalami penurunan. Namun pada hari Senin sampai hari Rabu, itu jumlah per orang yang mengalami penambahan positif yang terkena positif perharinya itu meningkat kembali. Jadi kita tetap harus waspada terhadap virus di masa pandemi sekarang ini. Peran masyarakat terhadap masalah perekonomian di masa pandemi ini adalah mengatur seluruh kebutuhan pokok yang dibutuhkan dan tidak dulu membeli barang-barang yang berkaitan dengan hobi atau kesenangan sendiri. Jadi, beli barang-barang yang sangat berguna pada saat pandemi ini, seperti makanan, minuman, vitamin, laptop, atau gadget mungkin bagi yang belum punya untuk melaksanakan PJJ atau WFH, dan lain-lain. Dan sekarang saya ingin menjawab pertanyaan kasus. Yang pertama, berapa pemerintah DKI menganggarkan untuk harga 1 kilo beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 bungkus mie instan? Harga Rp110.000 dapat 5 kilo beras, 2 liter minyak, 10 bungkus mie instan. Jika 5 kilo beras adalah Rp50.000, 2 liter minyak adalah Rp40.000, dan 10 bungkus mie instan adalah Rp20.000, maka total akan Rp110.000. Itu bulan pertama. Dan bulan kedua, jika 10 kilo beras adalah Rp100.000, 1 liter minyak adalah Rp20.000, dan 5 bungkus mie instan adalah Rp10.000, maka total adalah Rp130.000. Itu pada bulan kedua. Sisa anggaran adalah Rp110.000.
Maka jika 5 kg beras adalah Rp50.000 dan 1 liter minyak adalah Rp20.000 serta 15 bungkus mie instan adalah Rp30.000, totalnya adalah Rp100.000 kembali Rp10.000. Jadi kesimpulannya adalah 1 kilo beras seharga Rp10.000, 1 liter minyak seharga Rp20.000 dan 1 bungkus mie instan seharga Rp2.000. Pertanyaan kedua, jika di 3 bulan berikutnya, pemerintah DKI Jakarta menganggarkan tiap paket senilai Rp160.000 tiap bulannya. Tentukan komposisi paket yang tepat menurut saya. Komposisi paket yang tepat adalah 5 kg beras, 2 liter minyak, 10 bungkus mie instan, 1 kilo telur senilai Rp20.000, 10 saset susu senilai Rp25.000, dan 1 bungkus mentega senilai Rp5.000. Total semua adalah Rp160.000. 5 kilo beras yang harganya Rp50.000 ditambah 10 bungkus mie instan yang harganya Rp40.000 ditambah 1 kilo beras yang harganya Rp20.000, 10 saset susu senilai Rp25.000 dan ditambah 1 bungkus mentega senilai Rp5.000. Total semua adalah Rp160.000. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita masih dapat meningkatkan kebugaran jasmani kita di rumah. Dengan cara yang pertama, kita dapat berlari di sekitar komplek perumahan kita, atau jika kalian tinggal di apartemen, kalian dapat melakukan workout yang pernah dijelaskan oleh Pak Ray dengan menggunakan aplikasi dengan Strike 4 minggu berturut-turut. Kita setiap harinya melakukan olahraga didukung dengan kegiatan lain yang dapat meningkatkan tingkat kebugaran jasmani, seperti pada setiap harinya kalian dapat mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga kalian ditambah minum vitamin pada setiap harinya. Berikut ini merupakan tabel rutinitas saya selama 1 minggu dari tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 25 Oktober. Usaha yang pada saat ini menurut saya mungkin dapat berkembang pesat atau usaha yang dibutuhkan pada saat ini adalah usaha makanan. Yang pertama adalah usaha makanan dan minuman. Yang kedua adalah usaha peralatan keamanan seperti usaha masker, hand sanitizer, sabun, vitamin, dan lain-lain. Dan juga usaha barang-barang elektronik yang dapat digunakan untuk keperluan PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau WFH, work from home, atau bekerja di rumah. Jadi, waspadalah terhadap virus ini dengan menetapkan protokol kesehatan pada saat keluar rumah dengan menggunakan masker dan saling jaga jarak, dan juga jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin setiap harinya agar tubuh kalian kebal terhadap virus corona ini. Dan juga di masa pandemi ini pastinya kita lebih sering di rumah pada saat daripada di luar rumah. Oleh karena itu, beraktivitaslah dengan berkreatif dalam membuat makanan atau keperluan-keperluan yang lainnya yang dapat memiliki nilai jual agar kita dapat membuka usaha juga di rumah. Demikian penjelasan materi dari Project V5 Project 1 dari saya. Selamat siang dan terima kasih.